Polri bicara hasil pemeriksaan tes kebohongan Verdi Sambo. Alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia dengan tingkat akurasinya 93%. Hasilnya bohong ataupun tentu sekali lagi di dalam hukum kebenaran itu adalah koherensi, persesuaian, keterkaitan. Kami tentu sebagai pengawas fungsional dalam hal ini di dalam menilai apa yang dilakukan penyidik, yang paling utama pemeriksaan barang bukti poligraf itu harus sesuai dengan prosedur. Maka disitulah kami katakan dia harus memenuhi prosedur. Kualifikasi sebagai pemeriksa poligraf harus sudah memenuhi syarat. Kalau hasil lie detector itu memiliki bobot sebagai alat bukti, disodorkan ke majelis hakim, lalu diberikanlah ini judul, ini merupakan bukti bahwa terdakwa berbohong. Saya berharap hakim pun punya keinsafan atau punya pemahaman bahwa ini tidak mendeteksi kebohongan, tetapi ini mendeteksi perubahan fisiologis, bahwa terperiksa berpikir lebih keras. Berpikir lebih keras boleh jadi merupakan tanda-tanda yang bersangkutan sedang berdusta. Jujur atau tidaknya PC ataupun FS, itu kan mereka mempunyai hak, ya, hak untuk ingkar yang diatur dalam pasal 66 KUHP, mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani dengan pembuktian. Alat bukti mana yang akan dimasukkan nanti? Yang akan dipilih apakah yang dari lie detector ini, apa outputnya nanti? Nah, ini kita lihat juga. Ini menarik juga. Kalau ini diajukan dua nanti, kalau saya berpendapat satu yang diambil. Polri telah selesai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terhadap Irjen Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pemeriksaan itu dilakukan guna pro justitia atau demi keadilan. Hasil uji lie detector atau poligraf pro justitia untuk penyidik, info lapor pemeriksaan sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Jumat. Dedi tak bisa memberikan hasil pemeriksaan itu seperti apa. Menurutnya, hal ini merupakan wewenang dari penyidik. Hasilnya, apakah sudah selesai? Itu domainnya lapor dan penyidik, katanya. Sementara itu, Putri Chandrawati dan ART Susi juga telah diperiksa dengan lie detector pada Rabu lalu. Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'aruf juga telah diperiksa dan dinyatakan jujur. Diketahui ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Berikut ini daftarnya. 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. 2. Kombes Agus Nur Patria selaku mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. 3. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadin B Biro Paminal Divisi Propam Polri. Yang keempat, Kompol Baikuni Wibowo. Yang kelima, Kompol Juk Putranto. Yang keenam, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Timidum Barreskrim Polri. Yang ketujuh, Irjen Verdi Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri. Sementara kasus Agus Nur Patria, Kompol Juk dan Kompol Baikuni sudah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atas hasil putusan sidang kode etik. Keduanya juga mengajukan banding atas putusan tersebut. Lalu Irjen Verdi Sambo juga telah dipecat dari Polri dan mengajukan banding. Namun hingga kini memori banding tersebut belum juga diterima oleh Polri. Hasil tes kebohongan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tak diungkap ke publik. Ini kata Polri. Polri menerangkan alasan pihaknya tak mengungkap hasil tes kebohongan terhadap Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Mereka menyatakan bahwa hal itu
karena hasil tes merupakan bagian dari materi penegak hukum serta tak ingin hasil tes itu dijadikan dasar analisa liar. Hasil uji lie detektor atau poligraf pro justisia atau penegak hukum untuk penyidik, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Jumat. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan tes kebohongan terhadap Ferdi Sambo pada hari Kamis kemarin di Pusat Laboratorium Forensik Sentul, Jawa Barat. Menurut Dedi, pemeriksaan itu berlangsung hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dedi pun tak bisa menjelaskan apakah hasil tes itu sudah rampung. Informasi dari Laboratorium Forensik, pemeriksaan Ferdi Sambo sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, apakah sudah selesai? Itu domainnya Laboratorium Forensik dan penyidik, ujar Dedi. Putri Chandrawati dan Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, sebelumnya juga sudah menjalani tes yang sama pada Selasa 6 September 2022. Hasilnya pun tak diungkapkan ke publik. Direktur Tindak Pidana Umum Polri, Brigjen Pol Andirian Djajadi, beralasan hasil tes itu hak diungkap ke publik agar tidak terjadi opini atau analisis yang liar dari masyarakat. Dia menyebut pengamat tidak paham soal teknis pasca pelaksanaan tes kebohongan. Saya melihat justru analisis liar dari media dan pengamat yang tidak paham teknis pasca pelaksanaan uji poligraf, kata Andi kepada Antara pada Kamis 8 September. Andi menyatakan bahwa seluruh fakta yang diperoleh penyidik akan diungkap seluruhnya di persidangan. Polri sebelumnya mengungkap hasil tes kebohongan yang dilakukan terhadap 3 tersangka lainnya, yaitu Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bribka Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya menjalani tes pada Senin 5 September dan mereka dinyatakan jujur. Sebelumnya pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai penggunaan tes kebohongan terhadap para tersangka ini mengindikasikan polisi kesulitan mendapatkan bukti untuk memperkuat sangkaan mereka. Dia menilai tes itu menjadi kontradiksi karena Ferdi Sambo, Putra Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf memiliki hak ingkar sebagai tersangka.